wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, nanti kita akan melanjutkan materi perkuliahan pada mata kuliah fisika dasar ini pertemuan ketiga. Yang kita akan bahas adalah kinematika gerak. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Bisa konsepnya pimpin doa, silakan deh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu kinematika gerak, dalam hal ini gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, saya mau tanya kesiapannya kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang materi apa? Besaran dan satuan. Jadi materi minggu lalu itu masih ada kaitannya dengan materi hari ini. Hari ini kita membahas tentang gerak. Minggu lalu kita sempat membahas tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, nanti materi besaran skalar dan besaran vektor itu yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini ya. Sesuai dengan kebiasaan kita sebelum memulai perkuliahan, biasa kita mengkaitkan antara ayat suci Al-Quran ya dengan materi yang akan kita pelajari. Silahkan dibuka Al-Quran digitalnya di surah Al-Anbiya ayat 33. Sudah? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Jadi ayat tadi itu sebenarnya menjelaskan tentang materi gerak ya. Artinya Allah telah menciptakan segala sesuatu itu sudah berada pada garis edarnya. Nah, kita juga akan berbicara tentang gerak nanti berdasarkan garis lintasannya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada sub CPMK yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mahasiswa dan pengamatan simulasi. Kita akan kalian mampu menjelaskan konsep gerak. Kemudian ada juga mengenai strategi konflik kognitif ya. Kalian juga akan menjelaskan tentang posisi, jarak perpindahan dan selanjutnya akan mengetahui konsep gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan akan melakukan kegiatan praktikum ya. Jadi ini pengalaman belajar yang akan didapatkan mahasiswa pada mata kuliah ini. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kita ketahui dulu apa itu gerak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan simulasi yang saya tampilkan. Di sini ada beberapa jenis hewan. Ada kucing, ada burung, ada kupu-kupu, bunga, ada bebek, ada anjing, kemudian ada macan, kemudian ini juga ada kupu-kupu ya, perhatikan. Ini ada kupu-kupu yang sementara terbang. Ini juga ada burung yang sementara terbang. Kemudian hingga pijahan ya. Mana yang dikatakan bergerak dan mana yang tidak bergerak. Yang bisa tunjukkan binatang yang dikatakan bergerak dan tidak bergerak dari gambar simulasi ini? Ada? Oke, Muslim. Kalau untuk macan dengan anjing itu dia bergerak.
Oke, macan, anjing bergerak, yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu Hah? burung, Burung yang mana? Ini, burung ya, burung yang ini. ya, Oke, terus dan kucing. dan kucing. Ya, Kucing yang ini. ya. Oke, yang lain? Ada tidak yang bisa menunjukkan mana hewan yang bergerak, mana yang tidak bergerak? Karena ini akan menjelaskan konsep gerak yang akan kita pelajari nanti. Ada lagi? Tidak ada? Oke, sekarang saya ini. Kalau saya katakan burung yang ini, kalau saya katakan burung ini tidak bergerak, sepakat tidak dengan saya? Ada yang mengatakan setuju dengan saya, yang mengatakan ini tidak bergerak. Ada juga yang mengatakan ini bergerak. Ya, oke. Kalau begitu silakan sebelah sini yang mengatakan burung tadi, burung ini bergerak, silakan pindah ke sebelah sini. Yang mengatakan burung ini tidak bergerak, pindah sebelah sini. Ke kelompok yang mengatakan burung ini tidak bergerak. Ada yang bisa memberikan alasan? Oke, silakan. Burung itu dikatakan tidak bergerak, Pak, karena jika bergerak maka burung itu akan berpindah posisi. Oke, sementara burung di sini Tidak berpindah posisi. oke, tidak berpindah posisi. Makanya dikatakan dia tidak bergerak. Ya. Oke. Saya tanya lagi ke kelompok yang mengatakan burung ini bergerak. Sependapat tidak kalian dengan kelompok yang mengatakan burung ini tidak bergerak? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Cuma saya, Pak. Oke, silakan. Jadi saya katakan burung itu bergerak karena kita misalkan ambil titik acuannya itu dari anjing ini. Anjing yang ini. Ya, nah Oke. anjing itu kan mengalami perpindahan, dia berubah-ubah dia. Oke, jadi menurut yang kelompok setuju, kalau misalnya dijadikan titik acuannya adalah anjing ini, jaraknya anjing kan ini berubah-berubah, Ya. otomatis dari jarak burung ke anjing yang ini ya, Ya. juga berubah-berubah, berarti terjadi perubahan posisi. Ya. Sehingga dia katakan burung ini bergerak. Nah, saya kembalikan lagi ke kelompok yang mengatakan tidak bergerak. Silakan. Ya. Tapi Pak, kalau misalkan kita ada titik acuannya itu si kucing. Si kucing yang ini. Ya, Oke. otomatis burung dan kucing itu dari tadi tidak ada perubahan posisi gitu. Ya. Oke, di sini posisinya kucing dari tadi, di sini burung, sehingga jaraknya dari sini tidak mengalami perubahan waktu ya. Nah, oke, jadi jawaban-jawaban yang disampaikan oleh tim yang mengatakan burung ini tidak bergerak sebenarnya sudah tepat. Begitupun jawaban yang disampaikan oleh tim yang mengatakan burung ini bergerak. Intinya, benda itu bisa dikatakan bergerak, dilihat dulu titik acuannya yang mana. Ya, kalau titik acuannya yang bergerak, benda yang diam pun ini bisa saja dikatakan bergerak. Jadi burung yang ini bisa saja dikatakan bergerak, seperti yang disampaikan tadi oleh tim yang mengatakan burung ini bergerak. Ya, karena titik acuannya yang bergerak, itu yang disebut dengan gerak pasif. Saya mau tanya ke kalian, kalau saya katakan jarak dengan perpindahan itu sama, sependapat tidak dengan saya? Yang mengatakan sama angkat tangan. Yang mengatakan tidak sama angkat tangan. Oke, kalau begitu yang sama di sini kita rolling lagi. Yang tidak sama di sini, yang sama di sini. Oke, lebih dominan ya yang mengatakan jarak dengan perpindahan itu sama. Hanya perbedaan definisi saja sebenarnya seperti dia. Dan sedangkan yang mengatakan jarak dengan perpindahan itu berbeda sebagian kecil. Ya, oke. Saya mau tahu dulu kenapa kelompok yang mengatakan sama, apa alasannya mengatakan jarak dengan perpindahan itu sama. Siapa yang bisa wakili? Satu orang? Siapa? Silakan angkat tangan. Kak? Oke, jadi tadi sudah ada dua kelompok ya, dua kelompok yang mengatakan jarak dengan perpindahan sama, itu tim sini ya. Yang mengatakan jarak dengan perpindahan itu berbeda, itu tim di sini. Saya minta satu orang untuk tim yang mengatakan jarak dan perpindahan itu sama. Bisa jelaskan? Oke, silakan Muslim. Baik,
terima kasih. Kenapa saya mengatakan jarak dan perpindahan itu sama? Kita misalkan seperti ini. Misalnya saya berada di titik A, kemudian saya jalan kaki, misalnya sejauh misalnya 30 kilo ke titik B. Jadi otomatis saya di sini menganalogikan bahwa jarak saya itu berjalan kaki di 30 kilo dan perpindahan tempat saya pun 30 kilo. Ya. Ini yang saya pahami, Pak. Oke, jadi dengan simulasi seperti ini atau gambaran seperti ini sehingga dikatakan jarak dengan perpindahannya sama. Karena sama-sama nilainya 30. Oke. Sekarang yang ini, yang mengatakan jarak dan perpindahan itu tidak sama. Setuju tidak dengan pernyataan seperti ini? Tidak. Oke, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Oke, silakan. Mau menggambar juga? Jadi menurut saya kalau misalkan jarak dan perpindahan itu tidak sama, bagaimana jika kalau misalkan kita analogikan jarak itu posisi lintasan itu seperti ini. Seperti ini. Menurut saya Pak, jika maksimum ini 30. Yang saya katakan jarak itu merupakan total dari titik A ke B, B ke C. Oke, jadi berapa jaraknya? Jaraknya itu 5 km. Di sini kalian akan terbagi menjadi 4 kelompok kecil, ya. Kemudian nanti kalian akan mereview. Di sini ada jurnal penelitian yang membahas tentang gerak, ya, menggunakan strategi konflik kognitif. Di jurnal ini ada 4 soal, ya, ada 4 soal. Nanti kalian analisis. Soal pertama, tingkat miskonsepsinya peserta didik seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa. Seperti itu, ya? Iya. Ini kami dari kelompok 2. Di sini kami dapat soal nomor 1. Nah, di mana soalnya yaitu Andi dan Budi sedang duduk dalam mobil. Sinta berada di pinggir jalan. Pada saat mobil bergerak menjauh dari Sinta, apakah Andi itu dikatakan bergerak? Nah, di sini kami menjawab dari kelompok kami yaitu berdasarkan analisis jurnal soal nomor 1 dijawab oleh responden 1, responden 21, dan responden 11. Mula-mula belum memahami tentang konsep gerak relatif. Menurut responden, teman yang sedang berdiri di pinggir jalan itu dikatakan tidak bergerak atau diam. Nah, sedangkan yang bergerak itu adalah mobil. Jawaban ini belum benar. Jadi setelah kita mempelajari tadi materi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oke, Tasya, silakan. Di gerak. Oke. Gerak itu merupakan suatu posisi benda yang berubah karena berdasarkan titik acuannya. Oke. Jadi dia tadi kesimpulan pertama bahwa gerak itu tadi tergantung pada titik acuan. Oke, ada lagi yang mau memberikan? Oke, silakan. Pada GLB Pak, gerak lurus beraturan. Oke. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Oke, GLB itu kuncinya adalah kecepatannya yang konstan. Ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Pada gerak lurus berubah beraturan, Oke. yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatannya konstan, sehingga kecepatannya dapat bertambah dan berkurang. Oke, jadi kalau GLB tadi kecepatannya yang konstan, kalau di GNPB kecepatannya yang konstan.
sehingga kecepatannya mengalami pertambahan atau mengalami Oke, minggu depan kita akan masuk pada kelas yang sama, di waktu yang sama, tentu materinya akan berbeda lagi. Minggu depan kita bahas tentang gerak vertikal, gerak jatuh bebas. Masih ada beberapa konsep yang hari ini kita bahas, itu akan kita pakai pada materi minggu depan ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.